Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Cahya Prayoga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 terkait menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik. Yang pertama, e-commerce di luar batas perusahaan. Nah, jadi e-commerce ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bisnis ke konsumen atau B2C dan bisnis ke bisnis atau B2B. Kalau B2C itu atau bisnis ke konsumen itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen. Nah, jadi langsung dari bisnis ke konsumennya. Kalau B2B atau bisnis ke bisnis itu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, manfaatnya nih, perbaikan layanan pelanggan sebelum atau selama dan setelah penjualan. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Nah, berikut adalah kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biayanya tinggi. Nah, yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, software yang belum mapan atau belum tersedia. Intelijensi bisnis, ya, ada basis data eksternal. Jadi perusahaan itu tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Bisa jadi dari luar. Contohnya LexisNexis.com itu memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah. Dialog.com meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber lain. Dan seterusnya. Jadi perusahaan itu dapat mengambil data eksternal dari website-website berbayar tersebut. Mesin pencari, nah, program komputer khusus yang menyatukan satu kata atau kelompok kata pada pengguna untuk dicari. Jadi itu software komputer untuk mencari sebuah informasi. Contohnya nih, mencari ketersediaan kamar hotel melalui mesin pencari. Nah, berikut adalah bagiannya. Jadi dari mesin pencari ke World Wide Web. Lalu kalian akan diteruskan ke yang pertama nih, website Holiday Inn atau Yacht atau Best Western atau situs-situs lain seperti itu. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, ini strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transaksi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganisasional system atau bisa disingkat IOS atau iOS. Nah, ini manfaat iOS ya, manfaat iOS ya. Yang pertama, efisiensi komparatif. Itu meliputi efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan dan efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu manfaat berikutnya kekuatan penawaran. Yang pertama, fitur produk yang unik, menurunkan biaya berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Nah, selanjutnya adalah EDI. Nah, ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dibaca mesin. Berikutnya extranet. Nah, ini adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Nah, perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercaya. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Nah, perusahaan menerapkan IOS dapat melakukannya jadi itu perusahaan yang menerapkan IOS itu dapat melakukannya secara proaktif atau reaktif. Pengaruh penerapan. Nah, berikut pengaruhnya. Yang pertama, tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak. Dan berikut manfaat tidak langsung IOS, itu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Nah, yang pertama nih, produk-produk digital. Jadi beberapa produk dan jasa tertentu itu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Jadi produk
Dan jasa itu contohnya semisal eh, pesan kamar hotel. Nah, itu jasanya itu dapat dikirim langsung, misal melalui email begitu ya. Kode bookingnya bisa dikirim melalui email. Nah, berikutnya produk-produk fisik. Nah, ini barang-barang fisik itu kan tidak dapat dikirim melalui web. Nah, sebagai gantinya harus dikirim ke pelanggan. Sebagai contoh, membeli barang di toko online. Nanti setelah membeli, barang tersebut akan dikirim ke rumah pelanggan tersebut. Lalu penjualan maya versus campuran. Jadi kalau penjualan digital, penjualan maya itu tidak memiliki toko fisik. Nah, kalau versus campuran itu berarti dia punya toko secara fisik, tetapi dia juga membuat toko secara virtual seperti itu. Nah, pemerintah elektronik. Nah, pemerintah ini juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce ya. Satu contohnya adalah Polk Country di Florida. Nah, jadi pemerintah itu menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Langkah e-commerce berikutnya, perdagangan bergerak. Nah, ini adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Lalu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nah, hotspot internet nirkabel itu cukup memadai untuk penggunaan web maupun pribadi ya. Nah, hotspot itu biasanya diciptakan dengan menggunakan suatu koneksi kabel dan kemudian dipancarkan melalui sebuah akses point nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih berjarak 100 meter. Jadi seperti kita bisa kenal itu WiFi ya. Menggunakan internet, World Wide Web. Nah, jadi World Wide Web itu berikut ini adalah istilah-istilahnya ya. Yang pertama, situs web. Itu artinya sekumpulan halaman web yang terhubung dengan internet dan menyimpan file. Lalu istilah yang kedua, link hypertext. Itu petunjuk terdiri atas teks atau grafik. Nah, halaman web itu suatu file hipermedia yang tersimpan pada satu alamat situs web yang unik. Kalau homepage itu adalah halaman pertama situs web. Nah, browser adalah piranti lunak untuk mencari dan membaca file. Lalu Universal Resource Locator atau URL biasanya. Itu alamat unik situs web. Lalu protokol itu adalah sekumpulan standar yang mengatur komunikasi data. Nama domain itu adalah alamat di situs web. Path adalah suatu direktori atau subdirektori dan file tertentu di situs web. Cyberspace dan superhighway informasi, standar internet. Nah, salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama sebagai suatu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Nah, jadi standar internet itu adalah alasan mengapa internet sudah diterima karena sudah memiliki standar. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Nah, ini sarannya nih. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Lalu pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekan isi. Nah, lalu pastikan situs Anda sering diperbarui. Dan coba melihat di luar pelanggan. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Nah, menjadikan internet itu intuitif ya. Lalu berada di lokasi web yang tepat dan ciptakan rasa kebersamaan. Nah, yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.